Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Lulu Anwaria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi, tak terasa kita memasuki hari pertama di bulan Ramadan. Subhanallah, ini tak terasa Pak Haji ya, sudah Ramadan kembali. Kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Hari ini di hari pertama kita bersama orang nomor 1 di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Haji? Alhamdulillah sehat, baik. Tentunya di hari pertama mungkin ada banyak persiapan atau masih tetap aja biasa aja semangat seperti hari biasanya gitu? Ya Alhamdulillah kita masih sehat dan juga persiapannya sudah kita awali sebetulnya diajarkan oleh para ulama mulai masuk bulan Rajab, Sa'ban ya Sa'ban sampai dengan Alhamdulillah hari ini adalah masuk ke dalam tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan dalam amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa di rumah, untuk menyambut hari-hari Ramadan kita, tema perdana kali ini kita adalah tentang apa saja keutamaan bulan Ramadan. Dengan mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan, maka pemirsa di rumah akan merasa lebih semangat dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Baik, marilah kita dengarkan apa saja keutamaan-keutamaannya ada di bulan Ramadan ini Pak Haji, monggo. Terima kasih Bu Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur Alhamdulillah kita bersama dipertemukan di tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, di mana Ramadan sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim sebagai Arkanul Islam yang keempat, yakni syam atau puasa selama sebulan penuh. Tentu berbicara tentang keutamaan Ramadan, sebelumnya lebih jauh dari itu yang perlu kita fahamkan dulu adalah terkait dengan persiapan-persiapan yang sejauh mana yang sudah kita lakukan. Sering sekali lagi para ulama mengajarkan kepada kita bahwa mulai bulan Rajab kita sudah mempersiapkan dengan doa yang indah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk dan dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Tentu iringan syukur ini yang kemudian kita ingin bagaimana Ramadan tahun ini supaya lebih baik dari Ramadan kemarin. Minimal ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dan jauh-jauh hari sudah kita tata itu. Yang pertama adalah persiapan fisik. Dan itu sudah insya Allah sudah kita mulai bulan Rajab, kita sudah dibiasakan untuk puasa sunnah, begitu juga di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua yang menjadi poin kita di dalam rangka supaya setiap pribadi muslim itu dapat memetik esensi tujuan puasa la'alakum tattaqun itu, maka harus ada persiapan atau persepsi keilmuan yang benar dan mewadai tentang Ramadan itu sendiri.
puasa yang benar ya Pak Haji. Karena di dalamnya tentu bagaimana setiap pribadi muslim itu menyambut Ramadan itu dengan bahasa yang indah mestinya. Sebagaimana Bu Lulu tahu di setiap jalan atau di masjid atau di tempat-tempat umum itu marhaban ya. Ramadan. Artinya bahwa saya kutip pendapatnya Profesor Quraish Shihab bahwa disitulah adalah sebuah kelapangan jiwa setiap insan, kegembiraan untuk menerima kehadiran tamu yang bernama Ramadan itu. Kemudian teks kembalinya adalah bagaimana kita mengkorek hal-hal yang kemarin mungkin kurang baik dan kita sadari menjadi lebih baik di bulan ini. Dan selanjutnya endingnya adalah sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang diharapkan la'alakum tatakun tadi. Nah, kemudian ketika persiapan itu setiap saya pribadi berbeda tingkatannya, ada yang sudah siap betul, ada yang ya macam-macam, tapi tidak ada kata terlambat. Beberapa literatur hadis kita sudah memberikan arahan tentang bagaimana keutamaan di bulan suci Ramadan itu. Yang pertama adalah kita tahu di Al-Baqarah 185 itu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Artinya yang pertama keutamaannya adalah diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi setiap manusia. Maka betapa peluang di dalam bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh itu kita supaya akrab dengan kitab Allah itu, dengan Al-Quran itu. Apa tujuannya? Karena dialah sebagai petunjuk bagi perjalanan kehidupan di dunia ini. Cahaya kita untuk melangkah kemana arah hidup kita itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga jelas di dalam nas bahwa di dalam bulan Ramadan itu akan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar itu. Ini kemudian kita berupaya, kita berbondong-bondong seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk meraih itu. Dengan cara apa? Ya tentu beramal, berbuat kebaikan, dan memperbaiki tentang apa saja yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah melipat gandakan pahala. Maka kemudian secara ubudiyah di bulan suci Ramadan, kita sering bagaimana sholat sunnah kita, yaitu dengan bahasa tarawih itu. Yang betul-betul kita istiqomah, tidak sebatas pada tanggal 1, 2, 3 masjid-masjid penuh, kemudian di akhir-akhir semuanya maju itu. Tapi kemajuan bukan kemunduran. Apalagi lewat gandakan bentuknya sedekah. Maka kemudian Masya Allah kaum muslimin betul di bulan suci Ramadan ini sudah di mana saja, di jalan, di kantor, di masjid ada bentuk takjil, sedekah kepada tetangga sebagai bentuk nilai-nilai kemanusiaan atau bentuk empati kepada sesama itu. Kemudian yang ketiga itu adalah baca Quran, itu tadarus Al-Quran. Maka kemudian nuansa di bulan suci Ramadan yang kita mulai tadi malam itu sudah musola-musola, surau-surau atau masjid-masjid sudah berkumandang terdengar tadarus Al-Quran. Walaupun mungkin tidak sekedar pada makna membaca itu sendiri, tapi jauh yang dimaksud adalah bagaimana kita terus belajar mendalami Al-Quran itu sesuai dengan kapasitas masing-masing, supaya tadi yang kita sebut hudal linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, mampu kita raih di bulan suci Ramadan ini. Jadi secara ini Pak Haji, secara keutamaannya ini dan bagaimana cara kita meraihnya agar keutamaan itu melekat pada diri kita Pak Haji. Jadi baru 3 yang kita sebutkan ya. Sebetulnya banyak yang keutamaan-keutamaan yang lain. Mungkin saya tambahkan 1 dulu sebelum. Misalnya
yang keempat misalnya adalah bahwa bulan itu adalah sebagai bulan maghfirah, ampunan. Ada hadis Nabi yang sering kita baca dan bahkan mungkin setiap kajian-kajian keislaman di Ramadan itu biasanya man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu jelas Nabi memberikan sebuah perkataan kau langsung kepada kita bahwa barang siapa yang di bulan suci Ramadan melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh dan keimanan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, ini tentu menjadi poin bagi kita, termasuk keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, yang terkait dengan pertanyaan Bu Lulu tadi, bagaimana kita bisa meraih keutamaan-keutamaan itu? Nah, ini yang perlu kita pahami Bu Lulu. Maka setiap pribadi muslim merespon Ramadan itu tentu bervariasi. Dan melaksanakannya tentu sesuai dengan grade-nya masing-masing. Maka kemudian Imam Al-Ghazali memberikan tingkatan-tingkatan itu karena memang respon kita kaum muslimin itu kan berbeda. Ada yang ya tadi baru awalnya sudah hura-hura dengan takjil yang sudah bermacam-macam, tapi kemudian belum sepertiga sudah berguguran. Kemudian tarawihnya kekenyangan itu Pak Haji. Betul. Nah, ini sebuah fenomena dan ini fakta. Apa artinya? Bahwa ukurannya tentu keimanan. Sehingga bagaimana kita menguatkan itu, makanya kemudian yang sebut tadi, jauh-jauh hari kita sudah latihan. Kemudian punya persepsi yang benar tentang Ramadan itu sendiri. Dan tahu tentang keutamaan-keutamaan itu. Bukan hanya menahan lapar saja, Pak Haji. Sehingga betul-betul mampu memberikan motivasi intrinsik. Karena sebut intrinsik itu penting, kenapa? Karena motivasi intrinsik itu ada tumbuhnya sebuah kesadaran. Bagaimana dekat dengan Allah. Kemudian kalau motivasi ekstensif tentu banyak juga. Jadi ini yang menimbulkan bahasanya kita bisa mengelola Ramadan sebulan penuh itu dan atas ridha Allah lah. Kemudian kita dapat meraih apa yang dikehendaki dengan puasa itu alakum tetap. Karena memang iman itu adalah kesadaran diri Pak Haji yang melakukan sesuatu. Dan yang kemudian yang penting dulu tadi keajekan, istiqomah itu betul adanya. Artinya apa? Bahwa ketika kita di awal-awal tadi punya semangat, bagaimana terus memelihara semangat giroh maupun niat yang tulus tadi sampai pada ikut finalnya. Kalau dalam pertandingan sepak bola itu atau pertandingan apapun ikut babak finalnya, jangan sampai kita sudah termasuk golongan menaik golnya itu jangan sampai di perjalanan sudah ambekannya sudah akhirnya ya kecuali mungkin yang qadratullah ibu-ibu. Kecuali sebagaimana ibu-ibu begitu juga itu mungkin safar atau mungkin menjadi sakit atau dengan halangan-halangan yang memang itu tidak bagian dari hak kita untuk seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Semoga hari pertama ini adalah memicu kita ya untuk bersemangat dalam meraih keutamaan itu. Kita bisa berdekat dengan puasa. Memang kita berniat untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa podcast dimanapun Anda berada. Hari ini telah kita dengarkan bersama tentang apa saja keutamaan di dalam puasa Ramadan. Ketika di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan pengampunan. Kemudian Allah melipat gandakan segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Baik, pemirsa podcast Kesungsem MTS Negeri 4 Banyuwangi. Demikian tadi
bincang seru sore kita hari ini bersama Bapak Dr. Andes Haji Mujikan MPDI. Mungkin Bapak bisa ada satu closing statement di hari perdana ini, kemudian bisa menyapa dan menutup pemirsa di rumah. Oke, terima kasih Bu Lulu. Kita ingatkan kembali kepada kita semuanya, khususnya keluarga besar MTS Negeri 4 Banyuwangi dan kaum muslimin muslimat, bagaimana momentum Ramadan tahun ini 1447 Hijriah, mari kita jadikan sebagai madrasah rohaniyah kita masing-masing dan menjadi seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita, untuk bisa menumbuhkan semangat bagaimana kita mengisi hari demi hari Ramadan di tahun ini, sehingga tujuan atau ending la'alakum tattaqun tadi dapat kita capai. Sekaligus mari kita kukuhkan dengan terus membuka cakrawala yang benar, persepsi yang benar tentang Ramadan, supaya kita betul meraih Ramadan ini dengan keutamaan di dalamnya, yang endingnya sekali lagi supaya kita menuju menjadi manusia yang paripurna, dalam bahasa teks agama kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Semoga dilancarkan kita puasa sebulan penuh. Semoga semuanya sehat, keluarga MTS 4 Banyuwangi sehat semuanya. Amin. Begitupun dengan pemirsa di rumah. Baik pemirsa podcast Kesongsem MTS Negeri 4 Banyuwangi, saya Lulu Anwariah mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Podcast Kesongsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.